ada rasa jengkel ketika melihat dia. Saya paling tidak suka kalau melihat seseorang yang menjadi simpanan orang lain gitu. Pada waktu itu dia tidur, saya pun nonton TV, kemudian dia minta diantar ke kamar mandi. Dia lama banget sampai saya tertidur di pinggir pintu. Dari situ muncullah niat jahat saya untuk... Yo, what's up guys? Welcome back to Rizky Aulia Channel. Jadi guys, di video sebelumnya ada yang request minta dibuatin kasus tentang pembunuhan tersadis yang ada di Indonesia. Ya udah, karena ada yang request minta dibuatin tentang kasus pembunuhan yang ada di Indonesia, jadi hari ini gue bakal ngebahas tentang kasus si Rian Jombang. Kasus ini sudah 13 tahun berlalu, tapi kasusnya itu masih melekat di hati gua guys. Mungkin beberapa dari kalian masih mengingat bahwa kasus ini merupakan salah satu kasus yang menggemparkan Indonesia. Dimana guys, seorang laki-laki membunuh 11 orang dan 10 orangnya itu dikuburkan di halaman rumah orang tuanya. Kasus pembunuhan berantai yang sudah memakan korban 11 orang ini pada akhirnya terungkap setelah dia membunuh korban terakhirnya pada bulan Juli tahun 2008. Kasus ini benar-benar menyita perhatian Indonesia bahkan di luar negeri guys. Sampai-sampai stasiun TV luar negeri itu membuat sebuah video dokumenter tentang si Rian ini dengan judul itu Rian the Smiling Killer. Jadi kali ini gue mau mengajak kalian untuk flashback tentang kasus tersebut, dan juga di sini gue bakal mengajak kalian untuk melihat fakta-fakta tentang si Rian Jombang ini. Penasaran sama fakta-faktanya? Makanya simak video ini sampai habis guys. Tapi seperti biasanya, sebelum ke videonya jangan lupa kalian klik dulu tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video-video yang sangat menarik yang ada di channel gue ini guys. Dan juga gue mau ngingetin buat kalian yang mau nge-request kisah ataupun kasus apapun itu, boleh kalian komen di kolom komentar di bawah ini, ataupun kalian DM aja langsung ke Instagram gue ini guys. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas. Ini dia kasus si Rian Jombang. Rian Jombang, dia ini lahir di Jombang pada tanggal 11 Februari tahun 1978. Tidak ada yang menyangka bahwa laki-laki ini sanggup melakukan pembunuhan yang sesadis itu. Karena guys, dia itu dikenal sebagai anak yang sopan, anak yang ramah, dan juga dia itu tidak pernah bergaul dengan anak-anak nakal yang ada di kampungnya. Dia ini juga berasal dari keluarga yang bercukupan, dan bahkan dia ini memiliki prestasi yang sangat-sangat membanggakan. Karena itu dia bisa masuk ke SMP favoritnya itu dengan sangat mudah. Namun situlah dia mulai menunjukkan sebuah kelainan, di mana gaya bicaranya itu mulai berubah gemulai guys. Dia lebih suka bergaul dengan anak-anak perempuan. Dia pun ikut ekstrakurikuler menari, bahkan dia ini sampai suka berdandan. Walaupun dia ini kerap diajak oleh teman-temannya yang ada di sekolah, tetapi dia ini tidak pernah menggubris guys. Bahkan dia ini tuh tetap menjadi peringkat 1 di sekolahnya itu, yang membuat dia itu mudah untuk masuk ke SMA favoritnya juga. Meskipun dia terlihat tidak peduli dengan ejek-ejekan teman yang ada di sekolah, tetapi Rian ini tuh selalu melampiaskan kekesalannya itu di rumah, dimana ibunya tuh mengaku kalau pernah dilempar gelas oleh si Rian pada saat dia marah. Dia juga ini sering menggores-gores tembok rumahnya itu menggunakan sendok. Dan ketika dia masuk SMA, dia tuh mulai tidak betah. Akhirnya dia itu hanya 1 bulan di SMA tersebut. Kemudian dia ini berpindah-pindah sekolah sampai dia itu pernah sekolah di Jogja. Dan akhirnya dia tamat SMA pada tahun 96 di Jombang. Perubahan sikap si Rian ini diakui oleh kedua orang tuanya, dan hal itu terjadi pada saat si Rian ini pulang bertamasya dengan teman-temannya dari Jogja. Dimana pada saat itu Rian masih kelas 3 SMP, dia ini berkunjung ke pantai Parangtritis yang ada di Jogja. Nah, di pantai itu si Rian ini menemukan sepasang boneka, dan boneka ini pernah dilihat oleh sepupunya dan kakak tirinya. Dimana boneka yang perempuan itu disimpan oleh Rian, sedangkan boneka yang laki-laki itu disimpan oleh temannya si Rian. Dan semenjak dia menyimpan boneka tersebut, perubahan sikap dia seperti perempuan itu sangat-sangat terlihat. Dan dia juga tuh mengalami stres sampai-sampai dia tuh harus dirawat di rumah sakit selama 2 minggu. Dia ini juga mendapatkan perawatan dari seorang kiai. Kiai tersebut memintanya untuk mengembalikan boneka tersebut ke pantai yang tadi itu. Namun setelah dia tahu kalau boneka tersebut telah dikembalikan ke tempat asalnya, Rian ini sangat-sangat memberontak. Dan bahkan ketika dia pulang dari rumah sakit, dia itu sempat mengejar ibunya dengan menggunakan pisau dan mengancam ibunya tuh bahwa akan membunuh ibunya guys.
Ada yang mengatakan bahwa setelah si Rian ini lulus SMA, dia itu diterima di Fakultas Kedokteran. Namun karena kekurangan finansial, akhirnya dia ini tidak melanjutkan kuliahnya. Akhirnya dia itu memutuskan untuk menjadi guru ngaji di desanya, di mana sosok Rian ini dianggap sangat pintar dan juga ramah dengan anak-anak. Sampai-sampai anak-anak di bawah bimbingan si Rian ini selalu memenangkan tingkat desa dan juga kecamatan. Sayangnya beberapa tahun setelah Rian mengajar di sana, dia itu kembali kumat dan dia itu mulai tidak datang untuk mengajar. Tidak ada yang mengetahui selama dia itu tidak mengajar di TPQ, ternyata Rian ini sudah membunuh 5 orang dan menguburkannya itu di perkarangan rumah orang tuanya. Kenapa bisa demikian gitu ya kan? Hal ini disebabkan pada saat dia mengajar di sana, Rian ini tuh naksir dengan pengajar lainnya guys. Tetapi yang ditaksir oleh si Rian ini tuh bukan seorang perempuan guys, melainkan yang dia taksir ini adalah seorang laki-laki. Dan pada saat itu si Rian ini mengetahui kalau laki-laki yang dia sukai ini akan menikah. Pada waktu itu saya merasa bahagia karena ada sandaran buat saya, karena saya nggak bisa bersandar dengan orang tua. Ada dia merupakan anugerah buat saya pada waktu itu. Jadi kebaikan saya itu sudah ditanggapi lain. Ya, saya belum tahu kalau dia itu seorang yang gay, saya nggak tahu. Tapi kecurigaan itu muncul ketika saya bertemu dengan teman-temannya. Teman-temannya itu saya lihat lembeng-lembeng. Karena dia merasa sangat kesal, akhirnya dia melampiaskannya itu dengan membunuh orang. Korban pertamanya ini dibunuh pada tahun 2006 dan kebanyakan korban lainnya itu dibunuh pada tahun 2007. Di mana si Rian ini membunuh korbannya itu dengan cara memukul kepala korbannya hingga mereka tidak sadarkan diri. Setelah itu dia seret korbannya itu menuju perkarangan rumah orang tuanya dan disitulah dia membunuh korban-korbannya. Tidak cukup membunuh 5 orang yang tadi, akhirnya si Rian ini membunuh 5 orang lagi guys. Dimana 2 diantaranya itu adalah seorang perempuan dan juga anak kecil yang masih berusia 3 tahun. Dengan sangat tenang dia itu membantai 10 orang di belakang rumah orang tuanya yang memiliki halaman yang lumayan luas. Dimana area kediaman mereka ini berukuran 8 x 15 meter dengan halaman belakangnya itu seluas 13 x 20 meter. Area ini tuh dirimbuni oleh pohon-pohon bambu dan juga pohon-pohon pisang. Dan kiri kanan perkarangan tersebut berpapasan dengan lahan kosong, di mana keadaan ini membuat dia itu leluasa membunuh korbannya tanpa ada yang mengetahui seorang pun. Dan pada bulan Maret tahun 2008, si Rian ini memutuskan untuk pindah ke Jakarta, di mana si Rian ini beranggapan bahwa Jakarta ini adalah tempat yang cocok untuk dirinya yang sudah mempunyai kecenderungan homoseksual. Di Jakarta, si Rian ini tinggal bersama Noval Andreas, di mana si Noval Andreas ini adalah kekasihnya. Mereka ini tinggal di sebuah kontrakan di daerah Setiabudi. Pada bulan Juli tahun 2008, si Rian ini kembali kumat dengan membunuh seorang laki-laki yang bernama Heri Susanto. Si Heri ini dibunuh di sebuah apartemen Margonda Residence. Dan pada saat itulah si Rian ini mulai kebingungan bagaimana caranya untuk menyembunyikan mayat si Heri ini. Dimana di sana itu tidak ada lahan kosong dan tanah untuk mengubur mayatnya si Heri ini. Ya karena sebelumnya dia itu kan leluasa untuk membunuh dan juga menguburkan orang. Ya karena dia itu memiliki lahan, yaitu tempat ataupun perkarangan rumah orang tuanya. Akhirnya si Rian ini memutuskan untuk memutilasi ataupun memotong bagian tubuh si Heri ini menjadi 7 bagian. Setelah dia memotong-motong bagian tubuh itu, dia memasukkan ke sebuah plastik dan plastik itu dimasukkan ke sebuah koper. Kemudian dia membuangnya itu di pinggiran jalan Kebagusan. Dan pembunuhan terakhir inilah yang menjadi titik awal terungkapnya tabir pembunuhan Rian Jombang. Rian mengaku membunuh Heri Santoso ini dikarenakan dia itu cemburu guys. Lantaran pada saat bersama Rian, Heri ini melihat foto Noval kekasihnya si Rian itu di wallpaper HP-nya si Rian. Dan Heri ini mengatakan bahwa Heri ini naksir kepada si Noval. Sampai-sampai Heri ini menawarkan harga yang sangat tinggi untuk dekat dengan Noval guys. Nah karena sakit hati dan cemburu, akhirnya Rian ini langsung menusuk-nusuk tubuh Pak Heri Santoso ini dengan menggunakan pisau dapur. Sampai si Heri ini tewas. Dan setelah itulah baru dipotong-potong, dimasukkan ke dalam plastik, dimasukkan ke dalam koper, dibawa pakai taksi ke daerah ataupun ke pinggiran jalan Kebagusan. Setelah dia membuang jasadnya si Heri Santoso, dia langsung telepon si Noval untuk menjemputnya di depan rumah sakit sekitar Pondok Indah. Dari situ dia kembali ke apartemen dan meminta Noval untuk menguras ATM-nya si Heri tadi. Setelah itu mereka pun langsung kabur. Dan keesokan harinya, masyarakat ini dihebohkan dengan penemuan sesosok mayat yang terpotong-potong yang berada di dalam koper. Yang mana mayat ini tuh si Heri Santoso tadi. Dan ketika diinvestigasi oleh polisi,
ditemukan struk ATM di kantong baju mayat tersebut. Dan 4 hari setelah ditemukan itu, polisi ini akhirnya menangkap si Noval guys. Dimana si Noval ini tertangkap oleh CCTV ATM pada saat dia menguras habis ATM si Harry ini. Kemudian wajah si Noval ini dikenali oleh tetangganya si Harry yang bernama Victor. Akhirnya si Victor ini memberitahu di mana tempat kerjanya si Noval. Dan setelah si Noval ini ditangkap, polisi itu juga mudah untuk menangkap si Rian atas petunjuknya si Noval tadi. Dan tanpa bertele-tele, si Rian ini mengakui kesalahannya, yaitu dia sudah membunuh si Harry Santoso. Ketika menceritakan tentang kronologis pembunuhan si Harry ini, Rian mengaku kalau dia itu melakukannya tanpa rasa ketakutan sama sekali. Bahkan si Rian dan Noval ini sempat berbelanja bahan-bahan dapur dan membeli sebuah cermin hias dari uang korbannya itu. Sehingga mereka menduga bahwa pembunuhan di apartemen itu bukanlah pembunuhan pertama yang dilakukan oleh si Rian ini. Selain tidak ada rasanya takut dari Rian, dalam laporan polisi terdapat laporan orang hilang yang beberapa di antaranya ini adalah orang-orang yang pernah dekat dengan Rian. Salah satunya adalah Ariel Somba, warga Depok yang terakhir pamit ke Surabaya bersama Rian pada tanggal 23 April tahun 2008 sebelum si Rian ini tertangkap. Sebenarnya setelah dilaporkan oleh keluarganya si Ariel Somba, si Rian ini tuh sempat diinterogasi. Namun si Rian ini berhasil meyakini polisi bahwa dia itu tidak ada hubungannya dengan hilangnya si Ariel Somba. Karena kasus Harry Santoso ini membuat polisi ini memeriksa si Rian itu dengan intensif. Dan polisi ini kembali menanyakan tentang hilangnya si Ariel Somba yang sampai saat itu belum ditemukan. Nah, pada saat polisi ini bertanya lagi kepada si Rian ini mengaku kalau dia itu pernah pergi sama Ariel ke Coban Rondo, Batu, Malang di Jawa Timur. Dan setelah itu mereka pun berpisah. Nah, polisi ini nggak langsung percaya dengan perkataan si Rian ya kan. Akhirnya polisi ini menerbangkan 2 orang penyidik langsung ke Malang dengan tujuan untuk memeriksa keberadaan mereka pada saat itu. Ternyata setelah polisi ini menyelidiki, tidak ada yang pernah melihat mereka di daerah tersebut. Akhirnya si Rian ini diterbangkan ke Surabaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Nah, di sini si Rian itu langsung mengaku kalau si Ariel itu pernah dibawa ke rumahnya yang ada di Jombang. Dan dia juga mengaku kalau di situ dia membunuh dan menguburkannya di belakang rumah orang tuanya. Dan setelah si Rian ini mengatakan tempat Ariel dikubur, petugas langsung pergi ke daerah tersebut dan menggali tanah yang dikatakan lokasi tempat mayatnya si Ariel tadi. Namun pada saat petugas ini menggali, petugas itu tidak hanya menemukan mayatnya si Ariel saja guys, tetapi ada 3 jasad lainnya yang sudah membusuk di sana. Dan karena penemuan jasad tersebut, akhirnya polisi ini mendesak si Rian mengatakan yang sesungguhnya. Akhirnya si Rian ini kembali menunjuk ke sebuah titik yang jaraknya itu hanya 4 meter dari galian yang pertama. Dan akhirnya polisi ini menemukan 2 korban lainnya yang kondisinya itu sudah hanya sisa tulang doang. Jadi sampai saat ini sudah 5 ya totalnya guys ya. Setelah penemuan yang 5 orang tadi itu, polisi ini masih menunggu lagi sampai si Rian ini mengatakan semuanya korbannya itu di mana. Karena polisi-polisi ini masih merasa bahwa masih banyak lagi mayat yang ada di rumah ini. Hal itu diperkuat setelah adanya 27 laporan orang hilang dan 16 diantaranya ini adalah orang yang sempat dekat dengan Rian. Setelah 1 minggu berlalu, akhirnya si Rian ini memberitahu di mana letak korban-korban yang lainnya. Di mana pada saat itu si Rian ini terlihat lebih tenang dan juga terbuka karena si Noval sang kekasih ini menemaninya. Dan kemudian 5 jasad lainnya pun ditemukan di rumah tersebut. Selama diperiksa, Rian ini melalui rangkaian tes psikologis oleh beberapa ahli. Dugaan dia mengalami gangguan jiwa terus diteliti, sampai akhirnya ditemukan tanda-tanda gangguan jiwa berat di dalam dirinya si Rian. Dan ini membunuh korbannya dengan sadar dan dia itu tahu betul apa akibatnya. Para ahli ini juga menemukan kecenderungan homoseksual pada Rian. Dan para ahli mengatakan kalau si Rian ini menyukai peran perempuan. Tapi guys, homoseksual itu bukanlah sebuah gangguan pada kejiwaan. Hasil tes yang paling mengejutkan mengatakan bahwa penyebab Rian ini menjadi pembunuh berdarah dingin ini dikarenakan dia ini memiliki kebencian yang sangat mendalam kepada ibunya. Karena pada saat itu Rian ini terlahir sebagai anak tunggal dari hasil pernikahan ibunya dengan suami ketiganya. Dan ibunya ini selalu mendominasi di rumah tersebut. Dan si Rian ini sering mengalami korban kekerasan dari ibunya. Dan juga dia itu merasa kurangnya kasih sayang dari orang tuanya pada saat dia kecil. Karena orang tuanya ini tuh sibuk bekerja. Ditambah lagi dia ini tuh sempat melihat ibunya itu sedang berselingkuh dengan laki-laki yang dia kenal. Aku ingat banget saat itu aku masih umur 5 tahun. Jadi aku sendiri gak ngerti kenapa masih ingat banget sampai sekarang kejadiannya. Kedua orang tuaku, antara ibuku atau ayahku dengan pacarnya dan apa yang dilakukannya gitu ya.
sampai sekarang itu tergambar jelas, dan sebisa mungkin aku menghilangkan semua peristiwa itu, tapi nggak pernah bisa gitu. Hal ini yang membuat si Rian itu menjadi memiliki trauma yang sangat mendalam. Dan pada saat itu dia ini tidak tahu harus bercerita kepada siapa. Tapi hal itu dibantah oleh ibunya, bahkan ayahnya sendiri. Di mana mereka itu mengatakan bahwa si Rian itu sedang mengada-ngada. Inilah yang membuat si Rian ini mengalami tekanan jiwa dan melampiaskannya dengan marah-marah sampai melemparkan barang-barang. Karena perbuatannya, Pengadilan Negeri Depok menjatuhi hukuman mati pada Rian pada tanggal 9 April tahun 2009. Setelah mendapatkan putusan ini, Rian itu kembali mengajukan banding, kasasi, dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Namun semua upayanya ini ditolak pada tanggal 5 Juli tahun 2012. Dan karena hal itu, Rian mengajukan gerasi kepada Presiden pada tanggal 1 Oktober tahun 2016 untuk memohon keringanan hukumannya itu menjadi hukuman seumur hidup. Dan selama ditahan, Rian ini dilaporkan berperilaku sangat-sangat baik. Dan pada saat dia ditahan, dia itu selalu mendapatkan prestasi di bidang olahraga dan juga seni. Di sana dia itu juga mengajar aerobatik. Di sana dia tetap melakukan rutinitas keagamaannya dan kembali mengajarkan ngaji kepada napi-napi di situ. Dan saat ini tuh si Rian tinggal tunggu waktu eksekusi matinya saja. Dan dia juga mengaku kalau dia itu sudah pasrah dengan hukuman yang diberikan kepadanya. Dan si Rian ini tuh sempat mengirimkan sebuah surat ke presiden kita, yaitu Joko Widodo, supaya memberikan waktu dia itu untuk menyelesaikan puasa kifaratnya. Di mana puasa kifarat ini dikatakan katanya untuk menebus segala perbuatannya yang sudah dilakukan ke 11 orang korbannya itu. Dan dia itu memohon kepada presiden untuk mengeksekusinya itu setelah dia menyelesaikan puasa kifaratnya. Dan di video ini gue mengucapin turut berbelasungkawa kepada seluruh keluarga korban. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kesabaran dan juga kesehatan yang berlimpah-limpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terakhir gue ini juga memiliki sebuah cuplikan dokumenter yang membuat kita itu bisa sangat-sangat merinding, guys. Ada rasa jengkel ketika melihat dia. Saya paling tidak suka kalau melihat seseorang yang menjadi simpenan orang lain gitu. Pada waktu itu dia tidur, saya pun nonton TV, kemudian dia minta diantar ke kamar mandi. Dia lama banget sampai saya tertidur di pinggir pintu. Dari situ muncullah niat jahat saya untuk membunuh dia. Dari situ niat saya lakukan di kamar mandi rumah saya. Panik dan saya nangis. Saya terduduk, di tangan saya banyak darah. Saya bingung karena baru pertama kali melakukan, jadi bingung apa yang harus saya lakukan gitu. Akhirnya saya pun berusaha nenangin diri. Dengan akhirnya mayat itu saya angkat ke belakang rumah di kebun. Saya lempar ke kolam ikan. Di situ ada kolam ikan. Lalu saya kuburin di kolam ikan itu. Kemudian orang-orang sekitar banyak yang ngasih ucapan selamat pada saya. Selamat Saman tidak jadi korbannya Rian. Kalau anda Saman nggak pergi waktu itu, mungkin Saman pertama jadi korbannya Rian. Terus saya itu baru mikir, iya mungkin juga waktu itu. Dan pertanyaan saya pernah, apakah saya dulu termasuk target korban kamu? Saya bilang begitu, dia nggak menjawab waktu itu. Setiap orang yang meninggal pasti sakit ya. Saya berharap tidak merasakan sakit yang mereka rasakan. Saya selalu berdoa pada Tuhan bahwa kematian saya nanti tidak lagi meninggalkan cerita buruk, tapi masyarakat juga keluarga saya masih ada yang bisa mengambil sisi baik dari kejadian saya. Gitu. Nah, itulah guys kasus si Rian Jombang, pembunuh berantai asal Indonesia. Ya bisa dikatakan kasusnya ini ya serem juga ya guys ya. Di Indonesia ini ternyata juga memiliki serial killer yang hampir sama dengan Jack the Ripper.
Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa kalian klik tombol like dan kalian share video ini sebanyak-banyaknya. Dan yang paling penting, jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya guys. Gue mau ngingetin lagi buat kalian yang mau request tentang kisah ataupun kasus apapun itu, boleh kalian komen di kolom komentar di bawah ini ataupun kalian DM di Instagram gue yang ini guys. Sekian dulu, gue Rizky Aulia, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.